Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kali ini kita akan belajar mengenai rasio dan ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Jadi bagi kamu yang belum nonton video sebelumnya, nanti bisa lihat linknya di deskripsi, jangan lupa dipelajari dulu ya. Sekarang kita belajar mengenai konsep kesamaan rasio. Permasalahannya, tahukah kamu, selain menggunakan pot, kalian dapat menggunakan polybag sebagai media tanam. Polybag adalah tempat menaruh tanaman atau bibit tanaman berupa plastik yang biasanya berwarna hitam yang terdapat lubang-lubang kecil di sisinya untuk sirkulasi air dari tanaman tersebut. Jika tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam, kalian dapat menggunakan rak dan menyusun polybag di rak seperti yang tampak pada gambar. Satu rak dapat memuat 6 polybag. Berapa polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jika satu rak itu terdapat 6 polybag, maka yang ditanya adalah 3 rak itu berapa polybag. Nah, jika 1 dikali 6 adalah menghasilkan 6, maka 3 juga kita kalikan 6 menghasilkan 18. Maka jika kita memiliki 3 rak, akan bisa menampung sebanyak 18 polybag. Nah, kita belajar mengenai kesamaan rasio lahan untuk menanam bibit tanaman. Khusus untuk kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa, ketika menyusun polybag di lahan, kalian harus memperhatikan jarak seperti pada gambar. Kemudian Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter persegi, diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, diketahui perbandingan antara luas lahan dan banyak bibit tanaman adalah 10 berbanding 12. Untuk menyederhanakannya, ini sama-sama kita bagi 2. 12 kita bagi 2 adalah 6, 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga perbandingan yang paling sederhana adalah 5 berbanding 6. Lanjut yang B, jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Nah, kita ketahui rasio lahan dan bibit tanaman yang paling sederhana adalah 5 berbanding 6. Nah, 25 itu 5 dikali 5 menghasilkan 25. Sehingga 6 kita juga kali dengan 5 menghasilkan 30. Jadi banyak bibit tanaman yang dapat ditanam di lahan tersebut adalah 30 bibit. Pertanyaan yang C, apabila total bibit tanaman dalam polybag yang dibawa siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Nah, sama halnya dengan yang tadi, cuman ini yang diketahui adalah banyak bibitnya. Diketahui rasionya tadi adalah 5 berbanding 6. Nah, 24 itu dihasilkan dari 6 dikali 4 menghasilkan 24. Sehingga 5 juga kita kali 4 akan menghasilkan 20. Jadi lahan yang diperlukan untuk menanam 24 bibit adalah 20 meter persegi. Nah, kita lanjut ke pembahasan. 2 atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama disebut kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dari mengalikan atau membagikan rasio dengan bilangan tertentu. Nah, inilah yang kita bahas tadi, di mana luas lahan berbanding bibit tanaman adalah 10 berbanding 12. Jika banyak bibit tanamannya 6, itu sama-sama kita bagi 2. Sehingga lahan juga kita bagi 2 adalah 5. Menghasilkan rasio paling sederhana itu adalah 5 berbanding 6. Cara menentukan rasio paling sederhana adalah dengan membagi kedua besaran pada rasio dengan FPB dari kedua bilangan. Jika dalam hal ini bilangan 10 dan 12, berapa FPB dari 10 dan 12? FPB dari 10 dan 12 adalah 2, maka kedua bilangan tersebut dibagi dengan 2. Berapa luas lahan yang diperlukan untuk menanam 30 bibit tanaman? Telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa menentukan kesamaan rasio dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Pada soal diminta untuk menentukan luas lahan untuk menanam 30 bibit tanaman. Jika sebelumnya diperoleh bentuk paling sederhana bibit tanaman adalah 6, maka operasi hitung yang terlibat adalah perkalian, yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30. Apabila banyak bibit tanaman dikali 5, rasio pada lahan juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita ketahui yang paling sederhana rasionya adalah 5 berbanding 6.
Nah, kalau 6 kita kali 5, maka 5 juga kita kali 5 menghasilkan 25. Coba kalian perhatikan bahwa ketiga rasio pada tabel di atas adalah sama. Yang paling sederhana tadi adalah 5 berbanding 6, kemudian 10 berbanding 12, dan yang terakhir adalah 25 berbanding 30. Tahukah kamu, kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai yang telah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Dalam menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat digunakan cara berikut, di mana A dikali B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Nah, contohnya, rasio senilai 10 berbanding 12 menggunakan prinsip pecahan senilai, di mana sama-sama kita kali 3 menghasilkan 30 per 36. Dan sama-sama kita bagi 2 menghasilkan 5 per 6. Jadi, contoh rasio yang senilai dengan 10 berbanding 12 adalah 30 berbanding 36 dan 5 berbanding 6. Ayo berpikir kritis. Apabila kalian menanam 2 bibit tanaman diperlukan 5 gram pupuk. Berapa gram pupuk yang diperlukan jika akan menanam 11 bibit tanaman? Jelaskan jawaban kalian menggunakan tabel rasio. Diketahui perbandingan atau rasio antara bibit tanaman dan pupuk adalah 2 berbanding 5. Kemudian untuk bibit tanaman 11 itu ada berapa pupuk? Nah, sama-sama kita kali dengan 11 per 2. Maka 5 kita juga kali dengan 11 per 2. Menghasilkan 55 per 2 atau 27,5. Jadi pupuk yang diperlukan jika menanam 11 bibit tanaman adalah sebanyak 27,5 gram. Masuk ke rasio satuan. Memilih bibit tanaman. Ibu mengajak Anike pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Tanya Anike kepada ibunya. Ibu ingin mencari bibit toga sayang, jawab ibu. Toga apa itu bu? Tanya Anike penasaran. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah, jawab ibu. Oh iya, Anike tahu, kemarin juga sudah belajar tentang tanaman obat di sekolah bersama Pak Guru, lanjut Anike. Wah, anak ibu pintar sekali. Kalau begitu coba Anike pilih bibit jahe merah organik yang ada di sebelah sana. Yang mana menurut Anike yang harus kita beli, pinta ibu. Lalu Anike menuju ke rak yang memajang bibit jahe merah. Di sana terdapat 2 paket bibit jahe merah organik seperti yang ada pada gambar. Nah, di sana ada paket 5 itu seharga 58.000. Dan paket 3 itu seharga 37.000. Jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan dipilih Anike? Jelaskan alasan kalian. Untuk menjawabnya, ayo kita bahas sama-sama dulu. Lanjut ke pembahasan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan sebelumnya, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan harga satuan pada paket 3 bibit dengan bantuan tabel rasio seperti di bawah ini. Nah, pada bibit yang isinya 3 paket seharga 37.500, akan kita tentukan berapa harga satu bibitnya. Nah, ketika satu bibit itu kita bagi dengan 3, maka harga kita bagi dengan 3 menghasilkan 12.500. Sehingga satu bibitnya itu seharga 12.500. Nomor 2, tentukan harga satuan paket lainnya, yaitu paket dengan harga 58.000 berisi 5. Nah, untuk satu bibitnya itu sama-sama kita bagi 5, di mana 58.000 kita bagi 5 menghasilkan 11.600. Sehingga untuk harga satu bibit pada paket yang 5 ini adalah 11.600. Bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut. Berdasarkan kedua tabel rasio di atas, jika Anike ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit. Masalah pada bagian eksplorasi 24 menuntut untuk memilih paket bibit jahe merah. Melalui masalah tersebut, kalian sebenarnya diminta menentukan pilihan berdasarkan harga satuan dari bibit jahe merah. Dengan menentukan harga satuan, kalian dapat melakukan perbandingan langsung terhadap 2 hal. Dalam hal ini, 2 harga dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga paket berisi 3 bibit adalah 37.500 jika dinyatakan dalam rasio adalah 3 berbanding 37.500. Jadi harga satu bibit adalah sama-sama kita bagi 3, yaitu 12.500. Jadi dinyatakan rasio 1 berbanding 12.500. Selain itu, jika kalian menentukan
menentukan nilai rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat memudahkan menentukan nilai rasio yang lain. Apabila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan dengan bilangan tertentu sesuai dengan nilai rasio yang diinginkan. Ayo berpikir kritis. Toko tempat ibu membeli bibit tanaman melayani jasa antar. Ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirimkan bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? Nah, jika untuk tanaman 6 bibit itu membutuhkan waktu 1,5 jam, sehingga untuk 1 jam itu sama-sama kita bagi 1,5. 6 dibagi 1,5 adalah 4. Sehingga dalam 1 jam, dalam waktu pengemasan 1 jam itu bisa mengemas 4 bibit tanaman. Lanjut pertanyaan yang B, berapa bibit tanaman yang diselesaikan dikemas dalam waktu 4 jam? Nah, kita sudah dapat perbandingan 1 jam itu menghasilkan 4 bibit tanaman. Nah, yang ditanya dalam waktu 4 jam itu berarti sama-sama kita kali 4, di mana 4 dikali 4 adalah 16. Jadi, bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam adalah 16 bibit. Pembahasan rasio satuan juga dapat ditemui penerapannya dalam rasio dengan satuan yang berbeda. Jika rasio menyatakan perbandingan dari 2 satuan yang berbeda, maka satuannya dituliskan. Contoh, pegawai toko mengemas 4 bibit tanaman per jam. Artinya, rasio bibit tanaman terhadap waktu yang diperlukan untuk mengemas dalam jam adalah 4, yaitu 4:1. Ayo berpikir kreatif, bagaimana dengan penulisan satuan kecepatan seperti 50 km per jam? Apakah itu merupakan contoh rasio satuan? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jawabannya adalah ya. 50 km per jam merupakan contoh dari rasio satuan karena makna dari 50 km per jam adalah jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam, yaitu sejauh 50 km. Nah, saatnya latihan. Nah, di sini ada bahan membuat wedang jahe untuk 4 liter air. Nah, ada resepnya. Kamu bisa baca bahan-bahan yang diperlukan. Lalu jawablah pertanyaan berdasarkan resep wedang jahe yang ada pada gambar. Pertanyaan pertama, berapa buah jahe merah yang diperlukan jika kalian akan membuat wedang jahe sebanyak 8 liter air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lengkapilah tabel di bawah ini. Berdasarkan resepnya, dalam 4 liter air itu ada 12 jahe merah ukuran besar. Untuk air sebanyak 8 liter, itu berapa ya jahe merah yang dibutuhkan? Nah, perbandingannya tadi kan 4:12, di mana 4 itu menghasilkan 8, sama-sama kita kali dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8, sehingga 12 juga kita kali dengan 2. 12 dikali 2 menghasilkan 24. Jadi, jika ingin membuat wedang jahe sebanyak 8 liter air, maka jahe merah yang dibutuhkan sebanyak 24 buah. Nah, nomor 2, berapa buah lemon yang dibutuhkan untuk membuat wedang jahe jika hanya memiliki 6 batang serai? Nah, kita perbandingkan serai dan lemon. Nah, perbandingannya pada resep adalah 8:4. Rasio paling sederhana itu sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 itu ada 2, 4 dibagi 4 adalah 1, sehingga perbandingan yang paling sederhana adalah 2:1. Yang B, dari rasio paling sederhana pada poin A gunakan untuk menentukan jumlah lemon. Nah, rasio paling sederhana adalah 2:1. Jika serainya ada 6, maka 6 merupakan hasil perkalian antara 2 dan 3, maka 1 juga kita kalikan dengan 3. Jadi menghasilkan 3. Jadi lemon yang dibutuhkan sebanyak 3 buah. Nomor 3, ayah meminta Donna membuat kopi untuk teman-teman ayah. Biasanya untuk membuat 1 cangkir kecil berukuran 250 ml, ibu menggunakan 1 sendok teh kopi dan 2 sendok teh gula. Donna ingin membuat kopi di teko yang memuat 1 liter air dengan menggunakan 4 sendok teh kopi dan 10 sendok teh gula. Jika dibandingkan dengan kopi buatan ibu, perkirakan rasa dari kopi buatan Donna, apa terlalu pahit, manis, atau pas? Nah, kita lihat perbandingan kopi yang dibuat ibu dan Donna, di mana
Ibu air 250, kopi 1 sendok teh, dan gula 2 sendok teh. Sementara Dona air 1 liter, kopi 4 sendok teh, dan 10 sendok teh. Nah, seharusnya perbandingannya itu sama-sama kita kali 4 jika dilihat dari banyaknya air yang digunakan. Di mana 250 dikali 4 adalah 4. 1 liter. Kopi 1 sendok teh dikali 4 adalah 4. Nah, 2 itu dikali 4 seharusnya adalah 8. Gula yang digunakan si Dona seharusnya adalah 8 sendok teh. Di sini Dona menggunakan air 1 liter sehingga porsinya 4 kali dari kopi yang ibu buat. Seharusnya gula yang digunakan Dona sebanyak 8 sendok teh. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan kopi buatan ibu, kopi buatan Dona terasa lebih manis. Lanjut pertanyaan nomor 4. Mutia membeli 1 kotak pena seharga 36.000 yang berisi 15 pena. Tentukan berapa harga untuk 1 pena. Nah, jika 36.000 itu adalah harga untuk 15 pena, untuk 1 penanya itu adalah 36.000 dibagi 15 menghasilkan 2.400. Sehingga harga 1 pena adalah Rp2.400. Pertanyaannya B, berapa uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya membeli 5 pena? Karena harga 1 pena adalah 2.400 dan dia akan membeli 5 pena, sehingga 2.400 kita kali dengan 5 menghasilkan 12.000. Sehingga uang yang harus dikeluarkan Mutia untuk membeli 5 pena adalah 12.000. Lanjut, ayo berefleksi. Berdasarkan aktivitas yang telah kalian lakukan pada subbab sebelumnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, tuliskan rasio memiliki kesamaan dengan 12 berbanding 28 minimal 4. 12 berbanding 28 atau 12/28 itu akan sama, hanya kita bagi 2. Di mana 12 dibagi 2 dan 28 dibagi 2 menghasilkan 6/14. Atau bisa juga sama-sama dibagi dengan 4 menghasilkan 3/7. Bisa juga sama-sama dikali 2 atau dikali 3. Keduanya menghasilkan 24/56 atau 36/84. Nah, pertanyaannya B, jelaskan pengertian dari rasio satuan dengan bahasa kalian sendiri. Rasio satuan itu adalah rasio yang dalam bentuk paling sederhana salah satu besarannya bernilai 1. Nah, masih ada hal yang akan kita bahas, yaitu tentang penerapan rasio. Untuk videonya sampai di sini dulu, nantikan video penerapan rasionya setelah video ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.